Ini misalnya wa talaba minna an nata'amal fi hadhihi al-ayat. Fa kullu ilmin nabi'un min ilmin sabiq. Itu sudah pasti. Jadi setiap ilmu itu pasti tumbuh dari ilmu sebelumnya. Terus sehingga yatarabatu ma'a imkanat wa haba Allah Ta'ala lil insan. Itu saling terkait, saling berhubungan. Walidzalika indama ja'al Islam li'arid al-ilmu at-tajribi awil maddi ja'al yulfitana ila ayat al-khaliq fil kaun. Karena itu ketika Islam datang, makanya Islam itu adalah agama yang memberikan perhatian kepada ilmu. Bukan begini. Apakah seandainya Islam nggak datang, ilmu nggak maju? Seandainya tidak ada Islam, tidak ada datang agama Islam, apakah kemudian manusia kemudian tidak akan mencari ilmu? Tetap, ilmu akan tetap berkembang. Kalau gitu, jadi bukan kemudian apa itu, gara-gara ada Islam maka kemudian ilmu menjadi berkembang. Tidak begini. Islam itu mengajarkan iqra bismi rabbik. Islam ingin mengarahkan bagaimana satu penelitian itu didasarkan bismi rabbik, dengan menyebut asma Tuhan. Artinya apa? Dengan menyebut asma Tuhan itu berarti ilmu itu tidak untuk ilmu itu, tapi ilmu itu untuk pengabdian, ilmu itu untuk kemanfaatan. Nah, gitu. Jadi makanya Islam ini hadir bukan untuk menjadikan ilmu ini berkembang. Saya yakin dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan tanpa agama itu manusia bisa tetap maju. Tapi yaitu ilmu tanpa agama buta, kata orang kan gitu. Agama tanpa ilmu tidak berkembang. Makanya wajar kalau kemudian Al-Quran akan memberikan derajat lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang punya ilmu, iman dan ilmu itu kemudian dia bisa mengangkat beberapa derajat. Nah, karena itu hadirnya Islam yulfitana ila ayatil khaliq fil qaul, untuk mengarahkan kita kepada ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Di sini kita disuruh untuk wa talaba minna natamal fi hadil ayat, dan di sanalah kemudian dengan majunya ilmu kita dituntut agar bisa merenungkan ayat-ayat Allah itu. Sehingga ilmu apapun itu harus mengarah kepada pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oh, ternyata memang tidak ada yang sia-sia. Sebab kalau tidak dilandasi dengan kesadaran ilahiyah seperti begini, maka ilmu itu hanya akan melahirkan kesombongan. Ketika ilmu itu kemudian dibalut dengan kesombongan, maka ilmu itu tidak akan memberikan kemanfaatan apapun dalam kehidupan kemanusiaan, bahkan akan membahayakan. Ini saya pas di saat itu di Houston, Texas itu jalan-jalan diajak mengunjungi NASA. Luar biasa NASA itu. Jadi kantornya NASA itu pusat pengendalian satelit NASA itu yang mempengaruhi semua dunia itu. Terus itu ada sejarah Challenger. Kenapa disebut Challenger? Karena dia ingin menjadi penakluk. Penakluk alam raya. Nggak tahunya baru berapa menit itu. Waduh, delegar. Waduh. Itu hancur, berantakan. Sampai sidang di Gedung Putih harus berhenti gara-gara Challenger meledak. Maka ada satu riwayat itu, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa tambah ilmunya tapi enggak tambah hidayahnya, lam yazdad minallah illa bu'dan. Dia tidak akan tambah dari Allah kecuali dia semakin jauh. Ada satu ayat, wa kayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa anhum mu'ridun. Wa hakadha yulfituna Allah jalla jalaluhu ila ayat allati fis samawati wal ard lin'amala fiha al-aqla wal idrak. Allah mengarahkan
kepada kita, kepada ayat-ayat, maka semua ayat itu ada dua. Ada ayat matlu yang di Al-Quran, ada ayat ghair matlu yang di alam raya ini. Melalui Al-Quran inilah kita diinformasikan. Nah gitu. Jadi sebelum Al-Quran ini diturunkan, ya alam raya ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kita kan tidak tahu kalau itu ayat-ayat itu. Maksudnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya itu melalui ayat ini kita sesungguhnya disuruh untuk menggunakan akal kita. Agar apa? Agar kita bisa kehidupan ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kebudayaan, peradaban akan bisa berkembang. Innal Qur'an yutalibuna bi an wasil al-ilma alladhi 'allamahu Allah li Adam. Qalu subhanaka la ilma lana, itu kan hubungannya dengan siapa? Dengan kisah Adam. Maka pernyataan itu sesungguhnya oleh Asy-Syarawi dikatakan bahwa seakan-akan Al-Quran menuntut kepada kita agar menghubungkan semua ilmu itu adalah dari pengajaran Allah terhadap Adam.